Mozambique. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PBSI Unisma, halo sahabat literasi, selamat siang. Selamat datang di podcast Sastra Mengalir. Saya Andreas Rizky Ramadhani. Dan saya Mursidi. Hari ini kita akan membahas dua karya sastra ya Mas Andre. Iya, Mas. Ada novel dan puisi yang sama-sama berbicara lewat air ya Mas Andre. Iya, Mas. Ada novel Laut Bercerita karya Laila Salihah Kudori dan ada puisi dalam buku kolam karya Sapardi Djoko Damono. Menarik sekali ya Mas Andre. Iya, sangat menarik, Mas. Dua karya sastra dengan pendekatan yang berbeda tetapi sama-sama menggunakan air sebagai medium bercerita Mas Andre. Benar sekali, Mas. Hussein. Dan karya ini termasuk karya yang berat, Mas. Yang keduanya ini tidak mudah dipahami loh, Mas. Mari kita mulai dari novel Laut Bercerita dulu, Mas. Apa yang mungkin sebelum itu biografi dari penulis dulu, Mas. Jadi Laila Salihah Kudori atau kerap disebut itu Mas Andre Laila S. Kudori Mas Andre adalah seorang penulis, jurnalis dan sastrawan asal Indonesia yang cukup terkenal Mas Andre. Beliaunya ini lahir pada tanggal 23 September 1962 di Jakarta. Laila ini dikenal karena karyanya itu sering menggugah dan mengangkat isu-isu politik Mas Andre. Untuk kesan pertamanya yang tentang novel Laut Bercerita ini, Mas, apa, Mas? Jadi kan gini Mas Andre, waktu itu kan saya mulai bacanya itu malam ya Mas Andre. Iya. Beneran, saya itu sampai gak bisa tidur semalam Mas Andre. Novel ini ya benar-benar menghantam hati saya Mas Andre. Menarik. Iya ya. Apalagi ketika mengikuti Biru Laut, tokoh utamanya itu Mas Andre, aktivis mahasiswa yang diculik itu. Penulis Laila Kudori ini mampu membuat saya sebagai pembaca itu merasakan ketakutan dan keputusasaan karakternya. Sangat menarik ya, Mas. Iya Mas Andre. Oh iya, aku pernah membaca, Mas, sedikit, Mas, tentang novel Laut Bercerita ini, Mas. Kayaknya diambil dari kisah nyata, Mas. Nah, benar sekali Mas Andre. Jadi sebelum Laila Kudori ini menulis, beliau ini meminta secara langsung pada salah satu korban penculikan yang berhasil lolos atau dibebaskan Mas Andre, yaitu meminta Nizar Patria menceritakan pengalamannya saat diculik itu Mas Andre dengan sepenuh hati dan jujur lengkap dengan perasaannya. Dan yang bikin novel ini powerful atau indah seperti yang Mas Andre katakan tadi itu Mas Andre. Novel ini diangkat dari kisah nyata, benar Mas Andre, tentang para aktivis yang diculik di era 90-an. Menyedihkan sekali, Mas. Betul Mas Andre. Dan justru yang paling menyedihkan itu ya Mas Andre pada bab kedua. Jadi novel ini dibagi menjadi dua bab Mas Andre. Gitu, Mas. Yang pertama itu diceritakan oleh Biru Laut sebagai tokoh utama, dan yang kedua itu diceritakan oleh adiknya Asmara Jati. Jadi pada bab keduanya lebih menyedihkan Mas Andre. Kayak gimana tuh, Mas? Ada quotes yang cukup menarik dari Laut Bercerita ini Mas Andre. Kayak gimana? Kehilangan tanpa makam lebih menyiksa daripada kematian. Laut Bercerita ini sungguh menarik, Mas, novel ini, Mas. Iya Mas Andre. Dan sangat direkomendasikan untuk dibaca ya, Mas. Betul Mas Andre. Saya mendengar dari curahan
apa yang didengar dari Mas Mursid tadi itu sungguh apa ya, asik kayak Betul Mas Andre. Jadi mungkin seperti itu sekilas mengenai novel Laut Bercerita ini Mas Andre. Dan sekarang mari kita beralih topik Mas Andre. Kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu puisi di kolam ini Mas Andre. Karya Sapardi Djoko Damono. Pak Sapardi, sang pujangga hujan Mas Andre. benar sekali Mas. Pak Sapardi gimana ya, Pak Sapardi bisa juga disebut sebagai master dalam menciptakan metafora Mas, yang sederhana tapi penuh dengan makna. Sederhana tapi penuh makna ya Mas. Iya Mas. Mungkin sebelum itu ya Mas Andre, bagaimana sih biografi singkat dari penulis ini, dari penulis buku kolam ini Pak Sapardi? Bapak Sapardi ini Mas lahir di Solo pada 20 Maret 1940 Mas. Nah, karyanya seringkali mengeksplorasi tentang cinta, kehidupan, dan tentang alam dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Karya Bapak Sapardi Djoko Damono ini juga di Dijadikan dijadikan ke bentuk karya seni lain Mas, seperti film gitu, teater, musik. Oke. Jadi setuju Mas Andre kalau dari pendapat Mas Andre barusan. Pak Sapardi salah satu sastrawan favorit saya Mas Andre. Sama Mas. Mas Mursid tahu gak tentang Bapak Sapardi? Apa itu Mas Andre? Bapak Sapardi mempunyai kemampuan unik Mas, bisa mengubah kata-kata yang sederhana menjadi magis. Menjadi magis. Seperti dalam puisi dalam buku kolam ini Mas. Magis ya Mas. Mungkin bisa dibacakan salah satu puisinya Mas Andre. Oh bisa Mas. Saya akan membacakan Mas puisi dalam buku kolam ini yang berjudul tentang bintang dan sungai. Bintang dan sungai. Enggak. Malam itu sebutir bintang berkaca di wajah sungai dan jatuh cinta pada kerlap-kerlipnya sendiri. Aku air bukan tempat menetap. Siangnya ketika menyeberangkan orang-orang ke tepi sana, tukang rakit itu berkata bahwa ada bintang yang tenggelam di dasar sungai. Kabar burung beredar di kampung. Seorang nelayan telah menemukan sebutir bintang di antara ikan-ikan yang berkelonjatan di jaringnya. Menariknya Mas Andre. Seperti itu Mas. Tidak terlalu panjang, tetapi apa ya? Indah didengar, indah juga maknanya sepertinya Mas Andre. Iya Mas. Dalam judulnya adanya Mas, bintang dan sungai. Bintang itu menggambarkan cita-cita yang tinggi Mas. Bintang, oh iya, bintang di atas ya Mas Andre. Tinggi. Dan sungai itu menggambarkan tentang kehidupan Mas. Gimana seperti sungai itu mengalir Mas. Kehidupan terus bergerak gitu Mas Andre. Terus dan dalam kata bintang jatuh cinta pada kerlip-kerlipnya sendiri ini Mas, bagaikan seseorang yang mencari jati diri Mas. Oh iya Mas. Maknanya sangat mendalam ya Mas. Iya, Mas. Indah juga didengarnya. Betul sekali. Itulah sebabnya Bapak Sapardi Djoko Damono ini terkenal Mas, dalam metaforanya. Jadi Laut Bercerita Mas mengguncang kita dengan realitas yang nyata, dan puisi di dalam kolam ini, kolam menggambarkan ketenangan dan kejayaan jati diri. Perbandingan yang menarik ya Mas Andre. Laut Laila bergejolak dengan amarah dan realitas, dan Laut Bercerita menggambarkan dengan pencarian jati diri.
Dan ada satu hal yang menarik dari keduanya Mas Andre. Apa itu Mas? Kalau dari Laut Bercerita ya Mas Andre, dari yang saya tangkap itu ya Mas Andre, Iya Mas. tentang pencarian keadilan dan kebenaran. Dan kalau dari Kolam ya Mas Andre, tentang pencarian makna dan refleksi diri Mas Andre. Oh iya Mas, berbicara tentang kedua buku ini ada sesuatu yang mendalam. Apa itu Mas Andre? Apakah ada quotes favorit Mas dari kedua karya ini? Quotes favorit? Tentunya ada ya Mas Andre. Dari Laut Bercerita, Laut tidak bercerita, tapi kami tahu bahwa ia menyimpan banyak makna Mas Andre. Oh ya, dari buku puisi Kolam ini Mas ada juga Mas. Gimana tuh Mas Andre? Yang tampak di permukaan tidak menunjukkan kedalamannya. Wah, menarik sekali Mas Andre. Well, sobat sastra mengalir, kedua karya ini wajib dibaca ya. Tapi warning ya, Siapkan hati untuk novel Laut Bercerita dan dan siapkan pikiran untuk puisi Kolam. dan kalau boleh ngasih saran ya Mas Andre, Apa Mas? baca Laut Bercerita dulu, baru Kolam. Loh, kok bisa gitu Mas? Biar setelah diguncang laut bisa menenangkan diri di kolam Mas Andre. Sekian episode kita hari ini. Jangan lupa komen dan share pendapat kalian di media sosial kalian masing-masing. Yo, selamat jumpa di episode selanjutnya.